terdalam yang pernah ku rasa. Hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relungku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Ku curahkan isi jiwaku, hanyutkan daku dalam air hidup. Kau bawa selamanya diriku, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa setia Lensa Kolbu, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skui ngaji. Nah, Hardi, Iya kak. Aduh. Gimana kabarnya hari ini, Hardi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Kakak Oh, gimana? Iya. baru mau Jarang Iya. ditanya balik. Jarang-jarang kan ditanya balik Pak Ustadz nih ya. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kalau Pak Ustadz sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga Rahman. Alhamdulillah. Semangat. Ya, semangat. Oke, Hardi, hari ini tema kita apa sih, Hardi? Tentunya nggak jauh beda, mungkin kembali lagi. Iya. Mengenai Mengenai tentang ketika setelah sah. Iya. Agak pending dikit ya. Iya. Jadi ini berbicara sah ya. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke tahap setelah sah, saya mau bertanya dulu nih Pak Ustadz. Mewakili netizen di rumah mungkin. Asik. Iya.
Kan ketika kita setelah ijab kabul itu kan akan timbul kata sah gitu Pak Ustadz. Sebenarnya apa sih makna kata sah itu sendiri Pak Ustadz? Menurut perspektif Pak Ustadz gitu. Oke, tafadhol Pak Ustadz. Terima kasih Rama. Kita sapa pemirsa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Lensa Qalbu JEK TV dimanapun berada, insyaallah kita semuanya senantiasa sehat gitu ya, senantiasa di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Lensa Qalbu dimanapun berada, tema hari ini adalah ketika setelah sah gitu ya. Sah. Namun sebelum kita membahas tentang sah itu sendiri, tentu ada tahapan-tahapan sebelum kita mencapai kata sah itu gitu ya. Dan ini bisa kita ikutin sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam gitu ya. Nah, untuk yang kira-kira nanti bakalan menjadi pengantin gitu ya, yang bakalan ngalamin yang katanya sah gitu ya, maka ada baiknya disimak baik-baik gitu ya. Yang pertama adalah tahapannya itu adalah ta'aruf gitu ya. Ta'aruf adalah saling berkenalan dengan cara bertukar CV atau biodata gitu ya, di mana isinya itu bisa tentang bagaimana visinya dalam berumah tangga, bagaimana misinya, kemudian bagaimana jika dia itu menghadapi sebuah masalah gitu ya, bagaimana nanti dia membina rumah tangganya gitu ya, kemudian berapa saudaranya, berapa adiknya, berapa abangnya, maka di situ bisa dituangkan dan keduanya bisa saling bertukar biodata gitu ya, untuk saling menggali informasi satu sama lain gitu ya. Nah, setelah ta'aruf ada yang namanya nazar gitu ya. Nazar di sini maknanya adalah melihat gitu ya. Nah, jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersama sahabat gitu ya, datang seorang laki-laki, dia itu ingin menikahi wanita Ansar. Nah, jadi pada saat itu ditanya tuh sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah engkau sudah melihatnya? Kata Rasulullah. Melihat maksudnya melihat wanita yang ingin dinikahi itu gitu ya. Maka laki-laki tersebut menjawab, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, lihatlah gitu ya. Karena dengan melihat itu cinta kalian akan menjadi langgeng. Nah, ini penting sekali untuk kita melihat, apalagi di zaman COVID ini kan banyak yang pakai masker. Nah, ditengok dari mata bolehlah gitu ya. Pas tengok gigi, bisa tidak tidur 3 hari 3 malam gitu kan. Nah, itu pentingnya nazar gitu ya. Jangan sampai salah gitu ya. Jangan sampai menyesal gitu. Jangan sampai kayak membeli kucing dalam karung kata orang itu ya. Nah, kemudian cara-cara nazar itu pun juga diatur, enggak sembarangan juga gitu ya. Cara yang pertama nazar itu adalah datang ke rumah perempuan gitu ya. Melihat yang boleh dilihat, tidak boleh melihat aurat, yaitulah yang boleh dilihat muka dan telapak tangan. Nah, selanjutnya kita bahas di segmen kedua. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Qalbu Skuy Ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Pemirsa, masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Skuy ngaji. Nah, berbicara tema kita nih adalah ketika setelah Sah. Oke. Tadi kita sudah membahas tahapan sebelum mencapai kata sah. Iya. Yang pertama adalah ta'aruf, berkenalan. Gitu Alhamdulillah. Kan. Masih apal. Yang kedua, Harus hafal. Oh iya Nah, benar. harus hafal dong. Iya. Tahapannya harus hafal. Siap. Yang kedua nazor, yaitu Iya. melihat Betul. orang yang akan dinikahi. Oke, yang selanjutnya silakan Pak Ustadz dilanjutkan. Nah, tadi kan kita sampai kepada cara-cara nazar gitu ya. Yang pertama tadi adalah datang ke rumah perempuan itu gitu ya. Dan yang kedua adalah dengan cara ketidaksengajaan gitu. Misalnya lagi pengajian nih gitu ya. Pas mau ngambil sendal ketemu gitu ya. Nah, pada saat itu melihat pada situasi seperti itu juga tidak apa-apa gitu ya. Atau pas lagi mau ngambil motor ketemu nggak sengaja gitu ya, maka boleh melihat pada kondisi itu. Tetapi tetap yang dilihat itu adalah wajah dan telapak tangannya saja gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah melalui perantara. Misalnya ada teman calon itu, nah bisa bertanya sama sama temannya calon itu gitu ya. Gimana kondisinya, apakah ada kekurangannya gitu ya. Bagaimana giginya kan misalnya ke rumah enggak malu gitu kan, atau ketemu di tempat lain juga enggak ketemu kan, bisa bertanya sama sahabat karibnya juga seperti itu. Nah, itu tahapan nazar. Nah, setelah nazar maka semakin kuat gitu kan untuk keinginan untuk menikah gitu, maka adalah yang namanya khitbah gitu. Khitbah bahasa Indonesianya adalah tunangan. Bahasa dusunnya engagement. Keluar lagi bahasa dusun ya. Bahasa dusun nih nggak pernah tinggal. Nah, di sini adalah pengikatan gitu ya. Pengikatan bahwa seseorang itu telah diikat untuk menuju yang namanya ijab qabul atau akad. Bisa dikasih dengan hadiah gitu ya. Biasanya dikasih kotak-kotak gitu ya. Apa sih? Cincin bisa juga, cuman jangan langsung yang cowoknya itu juga yang masangin cincin, bisa melalui perantara ibu gitu ya, masangin cincin ke akhwat itu. Dan khitbah ini juga tidak boleh kalau misalnya sudah ada orang lain yang mengkhitbah seorang perempuan, maka kita tidak boleh masuk gitu ya. Tidak boleh ada khitbah di atas khitbah gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah namanya khitbah atau tunangan tadi, maka setelah itu adalah tahapan ijab qabul gitu ya, atau akad gitu ya. Nah, banyak kan yang bilang aku itu tidak butuh coklat gitu ya, butuhnya akad gitu ya. Nah, jadi pas ketika akad gitu ya, ketika akad disitulah perjanjian gitu ya, perjanjian antara seorang laki-laki untuk mengambil tanggung jawab terhadap seorang perempuan gitu ya. Dalam Al-Quran itu adalah mitsaqan ghalidha gitu ya, adalah perjanjian yang agung, perjanjian yang berat, karena bukan hanya berjanji dengan wali seorang perempuan, tetapi juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hal ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat ijab qabul gitu ya, aku terima nikahnya gitu ya, fulanah binti fulan dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai, maka pada saat itu saksi berkata sah. Nah, pada saat itulah orang-orang bernyanyi gitu ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kan begitu kan nyanyi kan kalau orang sudah sah gitu kan, betapa bahagianya gitu ya. Nah, itu kalau misalnya nikahnya normal gitu ya. Karena ada juga yang nikah itu pas ijab qabul itu sudah ada eksiden sebelumnya gitu ya. Namanya MBA gitu ya, married by accident. Sudah ada kejadian nih sebelumnya, baru akad gitu ya. Maka hal ini nikah pada saat hamil gitu ya. Sudah hamil nih kemudian nikah, itu nikahnya sah. Cuman ada konsekuensinya, ada 4 konsekuensinya gitu ya. Yang pertama adalah anak yang lahir nanti itu nggak bisa pakai bin atau binti bapaknya.
Nah, terserahlah nak binti kardus, nak binti botol, serah gitu ya. Nggak Itu bisa Walaupun pakai. cewek atau cowok Ustaz? Iya, Oh. nggak bisa. Kalau cowok nggak bisa pakai bin bapaknya, kalau misalnya cewek nggak bisa binti bapaknya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya anak yang lahir pertama ini adalah cowok, maka dia tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya nanti jika adik-adiknya nanti perempuan. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak mendapat warisan karena dia nggak ada hubungan nasab gitu ya, karena dia hanya saudara seibu, nggak saudara seayah gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah jika anaknya ini nanti mau menikah, maka sang ayah juga tidak bisa menjadi wali bagi anaknya itu, maka dialihkan menjadi wali hakim. Kemudian protes kan bapak ini, apa salahnya Pak Ustadz? Itu kan anak-anak saya gitu kan. Nah, tes DNA lah, itu kan emang anak saya Ustadz. Apa salahnya? Salah ente itu mencoblos sebelum hari H. Nah, itu salahnya tuh. Dalam Islam tidak boleh seperti itu gitu ya. Nah, maka inilah konsekuensinya jika ada married by accident gitu ya. Nah, gitu Rahma, Ade. Mudah-mudahan kita terhindar lah. Iya. Amin. Amin. Nah, Kak. Batuk, Kak. Nah, ini Hardi ada solusinya. Kalau batuk langsung aja minum Comix Herbal. Asik. Karena Pak Ustadz, Kak Rahma, Comix Herbal ini obat herbal alami dan aman dikonsumsi secara langsung tentunya. Boleh nih Kak, dicoba aja. Aman ya dia? Aman banget Pak Ustadz. Iya, dan yang lagi dicoba sama Kak Rahma Pak ini, coba ya. iya, rasa jeruk nipis Pak Ustadz. Wah, jeruk nipis. Gimana Kak Rahma? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung Langsung lagi. ya. Langsung Wow. Langsung Karena kembali Comix lagi. Herbal Tinggal Tinggal sobek sobek, batuk reda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu. Skui ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Skui ngaji. Oke, tadi kita sudah membahas tahapan menuju sah, mulai Iya. dari ta'aruf, Benar. nazor, Setelah itu terus itu khitbah, khitbah. terus ijab kabul. Benar banget. Nah, Ustadz, setelah ijab kabul, setelah kata sah itu muncul, apa sih kehidupan kayak Asik. dunia lain? Iya. Maksudnya apa sih tahapan setelah kata sah itu terucap tuh Pak Ustadz? Baik. Kalau misalnya kita sudah sah gitu ya, yang dari sebelumnya seharusnya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu bernilai maksiat gitu ya, maka setelah sah sentuhan itu menjadi sebuah nilai ketaatan gitu ya. Dari yang sebelumnya sentuhan itu bernilai haram, maka setelah sah dia menjadi bernilai halal. Dari yang sebelum sah bernilai dosa gitu ya, maka setelah sah menjadi bernilai pahala. Jangankan sentuhan, bertatap-tatapan saja itu menjadi pahala bagi suami dan istri gitu ya. Nah, maka setelah menikah gitu ya, setelah sah gitu ya, bukan setelah menikah, setelah sah biasanya itu bahagia banget gitu ya yang pasti gitu. Dan gak lupa juga untuk foto sambil megang buku nikah gitu ya. Sudah kebayang belum? Udah kebayang sih. Kebayang. sih Iya, udah. kebayang. Kebayang. Tapi nggak tahu sama siapa. Ya Kak Rahma? Ikutin aja ya. Iya. Luar biasa. Soalnya ada juga, bukan ada juga ya, sebaiknya gitu ya, setelah sah itu kan ada tuh kadang kita tengok sang suami itu megang ubun-ubun istri gitu ya. Nah, itu bukan cuma megang-megang baik, itu sesungguhnya dia sedang
sedang berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Pak Ustadz? Doanya adalah Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha ilaih gitu ya. Ya Allah, aku minta kebaikan dari perempuan ini dan semua kebaikan yang telah Engkau tentukan terhadapnya gitu. Kemudian wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha ilaih, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perempuan ini dan semua keburukan yang telah Engkau tentukan kepadanya. Nah, jadi pada setelah itu kita minta nih kepada Allah bahwa kita minta kebaikan dari istri kita dan kita berlindung juga kepada Allah dari keburukan-keburukan istri kita gitu ya. Karena banyak sekali yang kita tidak tahu gitu ya tentang kebaikannya ataupun keburukan-keburukannya juga gitu ya. Nah, tapi Pak Ustadz pas kami nikah kemarin enggak ada megang tuh Pak Ustadz. Boleh pegang sekarang enggak apa-apa juga. Pas balik dari kerja nanti sampai rumah pegang ubun-ubun, paling ditanya sama istri, "Apa Bang pegang-pegang?" Lagi doain deh itu ya. Nah, setelah itu setelah megang ubun-ubun, pas setelah malamnya itu dianjurkan juga untuk sholat berjamaah 2 rakaat gitu ya. Nah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian ngobrol-ngobrol sambil ngopi ngeteh gitu ya, sambil makan-makan ringan, maka setelah itu ya biasalah terjadi apa yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian banyak juga nih orang-orang gitu ya yang nikah tuh gak enak gitu ya, padahal dia belum nikah gitu ya. Nah, maka itu persepsi yang salah. Nikah itu enaknya 5% sih, yang 95%-nya tuh enak banget gitu. Nah, gimana pengalaman? Karena pengalaman Kak Rahma. Iya. Pengalaman. Makanya berani ngomong. Karena sudah nikah gitu ya. Iya. Nah, dan ada juga tuh sahabat Rasulullah SAW, dia itu bilang, saya ini sudah menghindari perempuan gitu ya, dan saya tidak akan mau menikah seumur hidup. Maka dia ditegur nih sama Rasulullah, sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku tidak seperti itu gitu ya. Aku juga menikah gitu. Maka barang siapa yang mengikuti sunnahku, nikah ini kan sunnah Rasulullah, maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku, bukanlah dari kaumku gitu. Maka menikahlah gitu ya. Dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita harus mengadakan yang namanya walimah gitu ya. Walimah kalau bahasa Indonesianya resepsi gitu ya. Nah, agar supaya apa? Agar orang-orang di sekitar kita itu tahu bahwa kita sudah menikah. Nah, jangan sampai ada terjadi fitnah di antara kita, jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Nah, maka harus disiarkan nih, diundang, yang kaya diundang, yang miskin juga diundang. Jangan sampai ngundang yang kaya-kaya aja gitu ya. Nah, yang miskin juga harus diundang sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana, Rahman? Iya, alhamdulillah sangat jelas. Sebelum kata sah terucap ada tahapannya, dan setelah kata sah terucap juga ada tahapannya dia. Bener banget Kak Rahma. Dan juga dia sudah 30 menit nih. Iya, nggak terasa banget ya Kak Rahma ya. Kita bersamai pemirsa setia kita. Iya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ustadz kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dan juga jika batuk, ingat Comix Herbal, tinggal sobek, batuk reda. Akhir kata, saya Rahma, Ustadz Fahmi, Hardi, dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukur
syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Namun bila kau ingin sendiri, coba-cobalah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi istriku.